Dan untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi penyebab dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan apa kemudian evaluasi dari peristiwa bencana ini, telah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom dari luar studio Bupati Bogor Ade Yasin dan juga analis lingkungan hidup Universitas Indonesia Tarsun Wahyono. Selamat sore Bu Ade dan Pak Tarsun. Selamat sore, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Saya ke Bu Bupati dulu. Bu Ade, apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, tadi pagi kalau tidak salah Anda sempat meninjau lokasi bencana. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait kondisi di sana per hari ini, Bu? Ya, dari tidak lapangan langsung dan tadi saya mendampingi juga Pak Menteri dan Pak Menteri PMK juga hadir Pangdam dan Wakil Gubernur. Jadi dilihat dari pasien pengungsi tinggal di mana itu sudah alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi para pengungsi ini dirumahkan di villa-villa atau bungalow-bungalow milik PTPN. Karena mereka adalah karyawan PTPN dan sudah sewajarnya ketika terjadi bencana ini villa-villa yang biasanya disewakan itu diperuntukkan untuk para pengungsi. Dan dari hasil asesmen sementara dari banjir tersebut terdampak ada 4 rumah, 1 warung, 1 jembatan hanyut, terbawa banjir, 2 jembatan rusak, akses jalan penghubung ke emplacement Rawadulang rusak berat, fasilitas wisata camping ground juga terendam banjir. Karena itu kawasan wisata, jadi memang fasilitas wisata itu juga terkena dampak. Jadi jumlah korban mengungsi sampai tadi siang sudah tercatat 180 kakak atau 714 jiwa. Oke. Sementara ini diungsikan di beberapa kota. Oke, Bu Bupati, ada kemudian persepsi publik bahwa isu pembalakan liar ini menjadi yang paling kuat sebagai penyebab banjir dari hulu begitu, dari kawasan pegunungan. Karena agak mustahil begitu kemudian jika banjir bisa terjadi di kawasan tersebut. Apalagi di material banjir kita bisa menemukan gelondongan kayu, batang pohon, dan material besar lainnya. Bagaimana menjawab soal ini, Bu Bupati? Saya belum bisa menyimpulkan karena sebetulnya air itu turun dari atas. Ada di atas itu ada 2 curug, yaitu curug Karikil dan curug Cisampai, yang mungkin meluap dan akhirnya turun ke bawah melalui sungai. Dan di situ ada 2 sungai, 2 arah sungai. Tetapi karena banjirnya cukup besar, sungai tidak menampung, akhirnya 2 sungai ini menjadi satu meluapnya, gitu, sehingga terbentuklah aliran baru, begitu. Jadi saya belum bisa memastikan apakah itu terjadi pembalakan atau tidak di atas. Tapi yang jelas kayu-kayu itu memang ada, ikut bersama air, tetapi kayu-kayu itu juga jenisnya kayu-kayu yang akarnya juga mungkin sudah agak lama ya, dan bukan baru, bukan tebangan-tebangan baru. Jadi saya belum bisa memastikan, karena itu juga kawasan PTPN. Oke. PTPN 8 luas seluruhnya adalah 1.600 hektar. Oke. Belum bisa dipastikan juga apakah itu ada pembalakan. Oke, artinya juga kemudian tudingan soal maraknya atau masifnya pembangunan villa atau bangunan beton di sana juga masih dalam proses investigasi, Bu ya? Iya, saya juga tadi sampaikan, kebetulan ada juga dari KPPS bahwa harus didata ulang dan diinvestigasi apakah betul memang terjadi villa-villa liar ataupun bangunan-bangunan liar. Oke. Kalau dibiarkan ini juga akan berbahaya. Oke, Bu Bupati, kita tahan dulu. Saya nanti akan bertanya soal bagaimana tertibnya tata ruang di sana. Tapi saya ke Pak Tarsun dulu. Pak Tarsun, bagaimana kemudian Anda bisa menganalisa ini? Ada banjir besar dari daerah hulu, dari dataran tinggi. Sebagian pihak agak sulit begitu mempercayai ini. Analisa Anda seperti apa? Apakah kemudian logikanya dijawab saja dengan curah hujan yang tinggi tanpa ada penyebab lain atau bagaimana? Iya, memang curah hujan juga salah satu faktor. Tapi paling tidak saya menemukan ada 5 faktor. Yang pertama adalah tutupan lahan yang tidak berimbang, terutama di bagian hulu das, 8.300 hektar. Itu hutannya hanya kurang dari 30%, sisanya adalah
ada pemukiman, ada pertanian, kemudian ada penggunaan lain wisata dan lain sebagainya. Yang kedua, tanah dominan itu adalah gembur, sangat peka terhadap erosi, dan ini menyebabkan infiltrasi atau air yang teresap ke dalam tanah itu menjadi terganggu. Yang ketiga, budidaya tanaman semusim ini memerlukan suatu pengelolaan yang intensif, dan ini menyebabkan bahwa infiltrasi air ke dalam tanah menjadi terganggu, dan tanah banyak dibawa oleh gaya angkut air. Dan yang berikutnya, di sana ada budidaya baru, yaitu agroforestry dengan tanaman kopi. Ini juga perlu dikaji ulang, apakah ini memang benar, bagus, atau mungkin ini justru menyebabkan bahwa tanah itu menjadi tererosi oleh aliran permukaan. Sehingga curah hujan yang tinggi, tanah yang peka terhadap erosi, dan runoff juga tinggi. Runoff itu aliran permukaan, infiltrasi terganggu, daya angkut air itu tinggi, hingga menyebabkan luapan atau material tanah dan sampah itu terbawa ke daerah yang lebih rendah. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa Das Ciliwung itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah daerah hulu, tengah, dan hilir. Daerah hulu itu ada 8.300, kondisinya sudah sangat memprihatinkan, karena kalau kita lihat hutan itu kawasan hijau hanya 32%, kemudian ada semak belukar itu 34%, dan lain-lain yang cukup ini adalah penutupan build up area, yaitu 11%. Jadi kalau pemerintah mau mengatasi fenomena banjir yang terjadi, mestinya hutan dipertahankan tetap 30%, semak belukar yang 34%, cukup dengan 25% itu direhabilitasi dan dikembalikan pada hutan. Daerah terbangun ini yang menjadi permasalahan, cukup dengan 8%. Jadi total keseluruhan 65% mendekati angka 70 itu adalah angka yang aman terhadap alam. Pak Tasrul, Anda melihat bahwa kemudian ada persoalan tata kelola, juga soal tata ruang yang belum tertib begitu? Iya, tata ruang di sana kalau kita melihat dari keputusan gubernur tahun 2002, 02 tahun 2002, bahwa di Kabupaten Bogor dan Depok mestinya harus menyisakan kurang lebih sekitar 34%. Nah, tapi kenyataannya kalau kita lihat dari Depok itu hanya 11%, Bogor juga 13%, belum mencapai 30%. Nah, ini yang jadi permasalahan. Sehingga dan Bogor dan sekitarnya mestinya harus konsekuen dengan rencana tata ruang wilayah itu kurang lebih sekitar 30% itu harus dipenuhi. Tapi kenyataannya sekarang belum dipenuhi. Sehingga ini tetap menjadi tuntutan bagi alam bahwa 30% nampaknya itu mutlak harus direalisasikan. Pak Tasrun, kita tahan dulu. Saya ke Bu Ade. Bu Ade, bagaimana menjawab soal tata kelola dan tata ruang yang belum tertib ini? Karena Komisi 4 DPR juga sudah menyinggung soal ini, orientasinya lebih ke ekonomi dan politik, bukan ke konservasi dan sosial. Bagaimana menjawabnya, Bu Bupati? Ya, kalau kita lihat sih di Kabupaten Bogor itu 36%-nya adalah kawasan hutan. Di situ ada perhutani, ada PTPN, ada HGU yang dikelola perhutani dan lain-lain. Jadi kalau tata ruang kita juga sebetulnya menyesuaikan juga dengan tata ruang yang disepakati di Jawa Barat gitu. Jadi turunan dari tata ruang Jawa Barat baru ke Kabupaten Bogor. Nah, kalau bencana yang ini adalah beda dengan bencana pada 20 Januari 2020. Ini adalah di dalam kawasan bukan di masyarakat atau di perkampungan, tapi di dalam kawasan perusahaan, yaitu PTPN 8. Ini ya, mungkin ya kita juga kurang terkontrol karena memang ini ada
kawasan yang memang dikelola sendiri oleh PTPN. Oke. Jadi kalau ya. Oke, Bu Bupati, terakhir, apa yang kemudian bisa diupayakan, langkah yang lebih konkret soal mitigasi agar kemudian tidak ada daerah-daerah lain yang terdampak dari banjir ini? Ya di 2021 ini kita juga fokus kepada mitigasi bencana, ya baik alam maupun non-alam, dan ini juga sudah masuk ke dalam RPJMD sehingga terlihat betul bahwa Kabupaten Bogor serius dalam penanganan bencana. Lalu memaksimalkan informasi kewaspadaan bencana kepada masyarakat, juga banyak desa-desa tangguh bencana atau tanggap bencana, karena semua desa kita harus juga bahwa semua punya potensi. Ini adalah untuk jaga-jaga. Jangan sampai ada yang merasa bahwa ini jauh dari bencana, tapi semua desa kita persiapkan. Oke. Baik, saya terakhir ke Pak Tasrun. Pak, bagaimana kemudian mengupayakan apa yang masih bisa dilakukan melihat potensi bencana juga masih tinggi, prediksi cuaca buruk ini juga masih terus terjadi, antisipasi apa yang perlu saat ini? Iya, baik. Jadi kalau kita perhatikan, ini baru pertama kali terjadi bahwa ada banjir bandang di daerah puncak. Kemungkinan minggu-minggu atau hari-hari ke depan akan terjadi, terulang lagi. Jadi kalau menurut saya, siaga masyarakat itu harus melakukan siaga. Kalau itu memang terjadi banjir bandang di kemudian hari. Tapi dalam hal ini ke depan, bahwa pemerintah harus melakukan pemulihan tata ruang dengan kendali kawasan hijau 30% dan semak belukar yang 25% harus juga direhabilitasi, dan yang ketiga adalah pembatasan bangunan fisik menjadi 8%. Dari tata ruang 30% ini mutlak harus dilakukan, dan mestinya Bupati Bogor itu harus kerjasama dengan Korwil, Koordinator Wilayah Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Barat, dan di Bogor Kabupaten, Bogor Kota, dan Depok sudah terbentuk. Saya rasa tinggal kerjasama, ditambah lagi kerjasama dengan Kepala Balai Pengelolaan DAS Ciliwung, Adane. Saya rasa itu menjadi penting untuk melakukan duduk bersama, membuat suatu rencana. Dan itu sebenarnya memang pemerintah sudah menganggarkan untuk mengembalikan tata ruang yang belum betul atau membetulkan tata ruang yang sementara ini keliru. Dan yang kedua, pemerintah juga harus melakukan kajian agroforestry kopi, karena ini mungkin penyebab tanah itu menjadi terbuka dan itu terangkut oleh aliran air. Nah, yang berikutnya, petani sayur itu harus membangun sengkedan. Sengkedan itu adalah pengendap-pengendap dari erosi agar itu bisa tertahan. Dan melalui forum DAS rehabilitasi lahan akan terkait beberapa stakeholder yang akan ikut berpartisipasi. Kepada masyarakat, saya sarankan agar paradigma sadar lingkungan dalam lingkup DAS itu yang pertama. Yang kedua, membangun sengkedan pada daerah budidaya, itu perlu dilakukan. Dan yang ketiga itu tanaman sela minimal 30 pohon per hektar sebagai perlindungan terhadap alam, dan dipilih jenis yang mampu menyerapkan air dan sebagai sumber pakan daripada satwa liar. Saya rasa itu yang harus dilakukan. Masih bisa diupayakan ya Pak? Dan untuk hari-hari ke depan ada banjir lagi, saya rasa masyarakat harus mulai membersihkan puing-puing yang ada di jalanan maupun di halaman, karena itu akan mengganggu banyak air yang dari hulu sampai ke hilir atau ke daerah wisata dan lain sebagainya. Baik Pak Tarsun. Ya, Pak Tarsun, terima kasih analisa Anda, dan juga Bu Bupati Ade Yasin juga sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih. Terima kasih.